Halo sahabat Umam TV, terima kasih telah mengklik video ini, semoga bermanfaat. Hari ini kita akan melihat video tentang bus yang suka ugal-ugalan, dan kita akan membahas tentang bus itu ya. Bus yang ugal-ugalan ini terkadang juga sering terdengar berita tentang kecelakaan yang melibatkan bus ini. Mari kita simak intronya. Bis sendiri adalah kendaraan angkutan besar yang beroda 4 yang membawa penumpang dari satu wilayah ke wilayah kota tertentu. Mungkin sebagian orang atau bahkan kita sendiri sering merasa sebal dengan keberadaan bis-bis umum yang ugal-ugalan ya. Geram dengan kelakuan para supir bus yang terkadang berlaku seenaknya di jalan raya. Terutama bagi kita pengendara sepeda motor, sebal karena tiba-tiba klakson bis mengagetkan atau tiba-tiba bis menyelip dan tiba-tiba juga berhenti seenaknya saja. Andai kita tahu bahwa para supir bus itu juga bukan tanpa alasan mengendarai bus dengan kecepatan tinggi. Ini adalah percakapan antara supir bus dengan seorang ibu yang duduk di sebelah supir ya. Saat bis tengah melaju kencang, si ibu spontan saja berkata, Pak, kalau nyupir jangan ngebut-ngebut Pak, bahaya loh. Pak supir bus pun menjawab, sebenarnya itu juga bukan kemauan saya pribadi, Bu. Soalnya dari kota A menuju ke kota B itu sudah ada jadwalnya, dan saya harus menuruti jadwal, sehingga saya sering dikejar waktu. Nah, menurut percakapan tersebut, kita pun menjadi sedikit bisa memahami apa yang sedang dilakukan oleh Pak supir. Mereka bukan tanpa alasan dan tanpa sadar akan bahaya, namun mau bagaimana lagi? Karena itu adalah tuntutan pekerjaan yang sudah diatur oleh atasannya. Sesungguhnya para supir pun juga dalam tekanan waktu, apalagi di tengah jalan sempat bertemu kemacetan. Coba kita pikirkan kembali, apakah memang watak asli si supir juga senang ugal-ugalan? Kan belum tentu juga, karena jika sadar bahaya akan kecelakaan dan ingat keluarga di rumah yang sedang menantinya, pastinya para supir juga tidak mau ngebut dan ugal-ugalan di jalan raya. Namun lain halnya jika memang tuntutan pekerjaan. Bahkan menurut informasi yang saya dapat, tes untuk menjadi supir bus adalah mengendarai bus dari kota A ke kota B dan hanya diberi waktu beberapa jam saja, tergantung jauh dekatnya jarak yang ditempuh. Hal lain misalnya ketika tiba-tiba ada bus nyelonong nyelip tanpa permisi. Mungkin dalam hati berkata, "Gancuk, memang jalannya nenek moyang lu apa? Seenaknya saja ngebut kanan ngebut kiri." Nah, ditelaah kembali ya, celotehan itu ada benarnya juga. Pasalnya yang dikenakan biaya pajak termahal adalah perusahaan-perusahaan bis tersebut. Sedangkan kita yang hanya mengendarai motor pribadi pajaknya jauh lebih kecil. Sehingga bisa dibilang memang jalan raya itu sebagian besar milik bis-bis itu. Ya, berarti yang kecil mati ndak apa-apa gitu maksudnya. Ya ndak begitu juga ya, Bro. Oke. Tingkah pola bis yang seenaknya sendiri juga tidak bisa dibenarkan. Namun kita hidup juga harus saling pengertian. Mengerti apa alasan para supir bus sering bertindak nyeleneh dan kebut-kebutan jalan raya. Meski begitu, tentu saja tidak semua supir bus seperti itu ya. Masih banyak para supir bus yang baik dalam pengertian
tidak pernah menyulitkan pengendara lain, dan tidak mengendarai bus dengan kecepatan tinggi sehingga membahayakan kendaraan lain. Video ini bukan bermaksud menjelek-jelekkan atau membenarkan pihak tertentu ya, namun lebih kepada menyadarkan kita semua agar tidak hanya melihat dari sisi tertentu saja, karena masih banyak sisi-sisi lain yang mungkin belum kita mengerti.